tidak ada salahnya kita saling berbagi. Ini semuanya saya tujukan untuk membenahi diri saya terutama. Semoga nanti apa yang kita diskusikan dan kita sharingkan ada manfaatnya buat perbaikan diri kita dan berbuat kebaikan untuk anak didik kita. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema sentral kita masih dalam kajian pendidikan dalam perspektif Al-Quranul Karim. Hari ini mungkin saya hanya mau fokus terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim yang menjadi bagian paling sentral kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qurani. Nanti pendidikannya menjadi jauh lebih mudah dari apa yang kita bayangkan, karena prinsip utama dari ilmu adalah semakin orang bertakwa kepada Allah, semakin dimudahkan dia mendapatkan ilmu. Dan tidak ada jalan yang paling mudah untuk meraih ketakwaan. Salah satunya tentu saja adalah bermuamalah dengan Al-Quran. Saya ingin mengawali dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan Allah dalam surah Al-A'raf. Menurut saya ini kisah yang sangat menarik ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah SWT dan kemudian menikmati percakapan dengan Allah SWT. Bayangkan saja bagi orang yang jatuh cinta dan kemudian dia bisa bertemu dan bercakap-cakap, tentu merupakan sebuah kenikmatan yang tiada tara. Allah menggambarkan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Yang menarik, Nabi Musa sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap-cakap. Tetapi tentu saja kalau misalnya kita ini sedang melamar seseorang, kita sudah masuk ke rumahnya, mertuanya sudah ada, akan tetapi calonnya masih ada di balik tembok, tidak mau keluar, tentu keinginan utama kita adalah qala arini anzur ilayya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Yang menarik, kata Allah SWT, qala lan tarani, kamu selama-lamanya tidak akan bisa melihatku. Yang menarik, orang itu saat kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu cita-cita paling tingginya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa pertemuan dengan Allah di dunia tidak mungkin. Dan kemudian Allah menasihati, karena fokus kita di ayat selanjutnya, apa kata Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam? Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituk wa kum minasyakirin. Kata Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, aku sudah pilih engkau ngalahin semua manusia yang lain. Engkau yang aku pilih, dipilih karena mendapatkan dua hal, bi risalati wa bi kalami, karena dapat risalah dan dapat kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sangat senang karena di tazkiyah ada usaha untuk menjadikan siswa-siswinya menjadi hamilul Quran, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya menarik untuk kita pikirkan. Al-Quran menggunakan kalimat inni istafaituka 'alan nas. Jadi kalau kita ingin dijadikan bagian dari mereka yang dipilih oleh Allah SWT adalah, maka kita harus juga berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apalagi di sini anak-anak digembleng untuk bisa menghafalkan Al-Quranul Karim. Cara yang pertama adalah interaksi dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, fakhudh ma ataituk, disuruh hold on to it, disuruh sungguh-sungguh megang, disuruh sungguh-sungguh committed dengan Al-Quranul Karim. Jadi sebenarnya hidup di dunia itu, kalau menurut versi ayat ini, pilihannya cuma dua. Satu, berinteraksilah dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, be committed dengan Al-Quranul Karim. Yang lain selesai berusaha. Kenapa selesai? Karena ujung ayatnya menarik, wa kum minasyakirin. Dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Pertanyaan kita adalah, bagaimana kita menjadi orang bersyukur kalau kita tidak mendapatkan nikmat? Menurut saya kalimat ini menarik. Kenapa setelah Allah menyatakan be committed with the Quran, committed dengan Quran, sungguh-sungguh dengan Quran, hiduplah dengan Al-Quran, setelah itu Allah menyatakan dan jadilah orang yang bersyukur. Kita ini hanya mampu bersyukur kalau ada sesuatu nikmat yang kita terima.
Tidak mungkin saya tiba-tiba ngomong sama Agung misalnya, tiba-tiba ngomong sama saya kemudian terima kasih Pak Yahya, terima kasih apa tuh, saya tidak ngasih apa-apa misalnya. Seakan-akan Allah mau ngasih tahu kepada kita, kalau kita komited dengan Al-Quranul Karim, apa saja dikasih oleh Allah, karena ujungnya Allah menyatakan wa kum minasyakirin. Kamu nanti akan jadi orang yang bersyukur, semuanya akan dipenuhi oleh Allah SWT. Sarannya cuma satu, be committed dengan Al-Quranul Karim. Nah, dalam kaitan itu saya ingin kita mengajak kepada keluarga indah Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dia komitmen terhadap Al-Quranul Karim, yang semoga ini juga menginspirasi bagaimana kemudian kita juga komited dengan Al-Quranul Karim, dan kemudian kita juga mengajari anak didik kita menjadi komited dengan Al-Quranul Karim. Karena ujung semuanya nanti kalau kita komited dengan Al-Quranul Karim sebagai surat Al-A'raf, wa kum minasyakirin, kita akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang syakirin. Ya. Tidak usah ditanyain bahagia apa enggak orang syakir, mesti bahagianya. Karena bagaimana orang tidak bahagia, orang bisa bersyukur kalau dia tidak mengenyam kebahagiaan dan kenikmatan. Oke. Itu landasan teoritisnya. Kita masuk sekarang ke kisahnya Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah. Saya rasa semua tahu kisah ini umum, tapi mari kita coba ambil hikmahnya nanti sebagai teladan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, terutama dalam dunia pendidikan. Kita berguru kepada para sahabat Nabi dan di dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kisahnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwanya terjadi sekitar, berbeda di kalangan para ulama, ada yang menyatakan tahun ke-5 Hijriah, ada yang menyatakan awal tahun ke-6 Hijriah. Saya katakanlah roughly tahun ke-6 Hijriah. Jadi setelah 6 tahun Rasulullah pindah ke Madinah, Rasul mengalami peperangan yang dengan Bani Mustalik yang dikenal dengan perang Muraisih. Selepas perang, Rasulullah SAW kemudian pulang kembali ke Madinah. Sebelum sampai di Madinah sudah masuk waktu malam, sehingga Rasulullah SAW memutuskan untuk berkemah di tempat tersebut. Pasukannya berhenti, kemudian unloading semuanya, dan sebelum pagi hari Rasul sudah memberikan pengumuman untuk bersiap-siap karena pasukan dan Rasulullah SAW akan meneruskan perjalanan menuju Madinatul Munawwarah. Sayangnya Aisyah radhiyallahu anha sakit perut, sehingga beliau harus menunaikan hajatnya terlebih dahulu. Usia Aisyah ada yang menyatakan kira-kira 18 tahun atau buatlah sweet 17 ya. Setelah menunaikan hajatnya, beliau meraba dadanya dan kalungnya terlepas. Karena kalung itu sentimental bagi Aisyah radhiyallahu anha, sebagian menyatakan kalung pemberian Nabi Muhammad SAW, sebagian menyatakan pemberian Umurman, tapi yang jelas ada nilai sentimental di dalamnya. Ya. Memang susah kalau ada sudah ada nilainya, orang attached to it. Ya. Saya pernah menghilangkan buku dosen saya. Bukunya mungkin ada di tempat yang lain, cuman bukan saya menghilangkan, saya pinjam, saya fotokopi. Dia dapat dari Rusia saat kuliah di sana, ada tanda tangan gurunya, sentimental bukunya. Begitu dihilangkan, saya bawa tukang fotokopinya, saya hadapin ke dosen saya bilang, dia yang hilangkan, dia tidak peduli. No, kamu yang hilangin, kata dia. Saya udah ganti bukunya, dia tetap tidak bisa, dan berakhir dapat C kuliahnya buku itu. Saya sampai sekarang masih ingat ya, gara-gara buku itu. Sesuatu yang sentimental susah. Aisyah mencarinya sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Singkat cerita, begitu Aisyah sampai di tempat kemah pasukan Nabi Muhammad SAW, sudah tidak ada satu orang pun. Rasul dan pasukannya sudah meneruskan. Kenapa mereka kok meninggalkan Aisyah? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad digambarkan perempuan-perempuan Madinah saat itu ramping-ramping orangnya ya. Jadi tidak banyak makannya. Aisyah bayangin sekarang, usia sangat muda, ramping tubuhnya, dia diletakkan di haudaj ya, di tandu yang kemudian diletakin di punggung unta. Kalau orang
mau melakukan setelah unloading barang-barangnya, ini bayangin pasukan perang, kemudian dikasih pengumuman dengan singkat bahwa kita akan meneruskan kembali, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Lah, tandu Aisyah tertutup tabir, maka tentu orang hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dan Aisyah dikira oleh para sahabat Nabi sudah ada di dalam tandu, sehingga tandu diangkat, dinaikkan. Padahal Aisyah tidak ada di dalamnya. Aisyah tinggal sendirian di tempat perkemahan itu tanpa rasa khawatir. Kenapa? Karena dia yakin suaminya pasti datang menjemputnya kembali. Tapi yang menarik, Aisyah capean, tertidur. Salah satu teknik Rasulullah SAW dalam berperang adalah dia selalu membawa istrinya. Yang menarik, ya, kenapa membawa istrinya? Karena perang kalau lama, ya, jadi menarik. Di dunia ini kalau ada military camp, biasanya tidak jauh dari situ ada pelacuran. Di Korea misalnya, American military camp, pelacuran. Di Cebu, di Filipina misalnya, pelacuran. Masya Allah, ya. Yang kedua, Rasul itu selalu menugasi sahabatnya untuk berjalan lambat, yang digunakan untuk mengais sisa-sisa barang yang kemungkinan ketinggalan. Yang ditugasi untuk mengais barang adalah Sofwan ibn Mu'attal, seorang yang digambarkan sebagai orang yang sangat pemalu terhadap perempuan, adabnya sangat menarik, laki-laki yang sangat sangat bisa menjaga kemaluannya. Bahkan nanti dia bersumpah, demi Allah, bahkan aku tidak pernah, kata dia, membuka pundak seorang perempuan. Sofwan ibn Mu'attal. Lah, ketika Aisyah radhiyallahu anha tertidur di tempat perkemahan di mana Rasul dan pasukannya dulu berkemah di situ, kemudian dia mendapati seorang Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kaget. Lihat kalimatnya, kalimat yang keluar dari lesan Sofwan ibn Mu'attal karena melihat Aisyah radhiyallahu anha. Apa kira-kira kalimat? Kalau kita mendapati seorang gadis sweet 17, cantik, kira-kira kalimat apa yang keluar? Sofwan ibn Mu'attal, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, agak mirip ya dengan masa muda kita dulu. Kelihatan, bayangin sendirian ada gadis ya, very young girl ya, smart, beautiful, kita ngomongnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gambaran ini sudah cukup menggambarkan betapa baiknya Sofwan ibn Mu'attal. Sofwan ibn Mu'attal. Oke. Kata Aisyah bahkan digambarkan Sofwan ibn Mu'attal tidak ada kalimat lain yang dia dengar dari Sofwan ibn Mu'attal kecuali kalimat istirja ini. Kalau dipikir menarik ya, hari ini kita mendapati perselingkuhan sering terjadi antara sopir sama nyonyanya. Kenapa? Karena so akrab. Apa kabar, Mam? Terus berlanjut. Subhanallah, Sofwan ibn Mu'attal. Akhirnya untanya direndahkan, Aisyah naik ke atas dan kemudian dibawalah. Sesampai di Madinah nanti, dia bertemu dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Abdullah bertanya kepada Sofwan, siapa di atas itu? Aisyah, kata Sofwan bin Mu'attal. Dan dia kemudian mulai ngerumpi kepada teman-temannya, dia bilang, ma najat minhu, kata dia, wala najat minha, kata dia, imra'atu nabiyikum, kata dia, ma'rojul batat ma'rojulin, kata dia, pasti, kata dia, demi Tuhan, katanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tidak akan selamat darinya, dan dia juga tidak selamat darinya. Terus dia bilang, istri nabimu bermalam dengan seorang laki-laki. Udah, itu aja yang dia omongin. Pinter ya. Saya tanya dulu, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul membuat rumor ini? Karena Mekah ini, Medina, Yathrib itu menarik. Medina itu terdiri dari dua kelompok yang besar, Aus sama Khazraj. Dia perang sekitaran 120-an tahun, 25 tahun, perang terus. Sebelum Rasulullah hijrah terjadi perang yang sangat besar, namanya perang Bu'ath. Orang-orang generasi tuanya mati semuanya gambarannya. Sehingga satu-satunya orang tua yang dituakan, yang kemungkinan kalau secara sosial dialah yang nanti akan menjadi pemimpin,
Yasrib adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena generasi seangkatannya sudah habis semuanya. Orang yang terpandang dari suku Aus sama suku Khazraj mati semuanya. Dan itu yang bikin frustasi di kalangan suku Aus sama Khazraj. Karena kata dia, udahlah, kita harus menghentikan peperangan yang gak ada gunanya ini. Mati semuanya ketua-ketua kita, dan berakhir dengan kayak demikian. Maka sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia yang punya kans paling besar menjadi political leader di Madinah. Dia sebenarnya tinggal nunggu saja to be crowned, untuk diinaugurasi sebagai pemimpin Madinah. Tetapi ada sebagian orang Aus sama Khazraj yang datang ke Mekah meminta Rasulullah menjadi pemimpin mereka. Maka begitu sampai di Madinah, orang-orang semua memilih Rasulullah dijadikan political leader. Tentu saja marah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itulah yang menjadi bibit awal kenapa dia jadi orang munafik. Karena sebenarnya dia ini yang mau jadi rektor. Loh, ternyata enggak saya, kira-kira kayak begitu. Karena semua teori menyatakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu yang kekecewaannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dia seorang politikus ulung. Politikus ulung menarik karena kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau saya melawan Muhammad habis saya. Karena sekarang Aus sama Khazraj bersatu setelah dia mengalami peperangan, dan sekarang figur yang mereka lulukan adalah Muhammad SAW. Kalau saya tidak masuk Islam, saya tambah tidak dapat apa-apa. Mending saya masuk Islam, meskipun saya pura-pura, saya tetap bisa maintain political sama economical position. Saya masih bisa maintain itu. Itu pikirannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena itu sebenarnya dia masih terus berusaha merobohkan posisinya Rasulullah SAW. Melihat Sofwan ibn Mu'attal, pemuda yang tampan dan gagah, bersama Aisyah di tandu bermalaman, dan dia melihat ini adalah modal yang sangat menarik untuk digoreng. Makanya kemudian dia mulai bikin cerita ini. Dan yang menarik, cerita ini kemudian ditangkap dan disebarkan oleh semua orang. Tidak saja di kalangan orang munafik dan orang Yahudi, tapi juga di kalangan orang Islam. Paling tidak ada 3 orang nanti yang juga ikut menyebarkan berita ini. Saudari dari istri Rasulullah SAW, Zainab binti Jahsy, punya saudari namanya Hamnah binti Jahsy. Hamnah ikut menyebarkan. Hasan bin Sabit yang nanti mau dibunuh sama Sofwan ibn Mu'attal, karena Sofwan tidak tahan dengan omongannya Hasan bin Sabit, syairu Rasulullah SAW, tukang syairnya Rasulullah SAW, yang dulu didoakan oleh Nabi, Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Ya, karena Hasan bin Sabit jago puisi, meskipun dia tidak pemberani, tapi dia paling jago berpuisi. Kalau ada orang menantang puisi, maka Hasan bin Sabit yang diajukan oleh Rasulullah SAW, sehingga Hasan bin Sabit dikasih podium di Masjid Nabawi, dan Rasul mendoakan kemenangan untuk Hasan bin Sabit. Kalau sekarang mungkin debat lah, ya. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus, kata Rasulullah SAW untuk Hasan bin Sabit. Hasan percaya dan ikut menyebarkan. Tidak hanya Hasan, ada tokoh lagi yang bernama Mistah bin Utsatsah al-Mutallibi, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq, miskin, hidupnya tergantung kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga ikut menyebarkan. Oke, rumornya beredar kemana-mana. Yang menarik, Aisyah tidak tahu apa-apa. Dia masuk ke rumahnya. Rumor berjalan 1 bulanan. Pertama yang dilakukan oleh Aisyah, Aisyah sakit demam. Kalau Aisyah sakit, kalau istri Rasulullah sakit, biasanya perhatian Rasulullah berlebih. Ini nggak seperti biasanya. Rasulullah cuma masuk, membacakan salam, dan hanya bertanya, apa kabarmu? Setelah itu keluar lagi Rasulullah. Aisyah mulai tanda tanya, ada apa ini dengan suamiku? 1. Yang kedua, Aisyah juga masih belum tahu kalau dia menjadi omongan semua orang. Ada 2 riwayat, nanti ibunya Ummu Ruman berkata kepada Aisyah, ya, nanti menceritakan bahwa di luar sekarang sudah menyebar berita bahwa engkau dikabarkan selingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal. Aisyah nanti bertanya, apakah Rasulullah tahu?
Iya. Apakah Abu Bakar tahu? Iya. Nanti ini yang membuat tambah jatuh sakit. Ada lagi riwayat menuturkan menarik, Aisyah radhiyallahu anha yang meskipun semua orang gosipin dia juga nggak tahu. Ini ciri dari wanita salihah, nggak suka dengerin jangan reject, gosip dan yang lain. Singkat cerita, Aisyah hendak buang air. Dia mengajak ibunya Mistah, Ummu Mistah. Begitu diajak keluar, jariknya terlilit sesuatu, terjatuhlah Ummu Mistah. Sama seperti kita, kalau kita terjatuh tergantung imannya, akan muncul kata-kata meluncur dari lisan kita. Yang meluncur dari lisannya Ummu Mistah saat dia terjatuh adalah Ta'is Mistah, celaka Mistah. Kaget Aisyah, kenapa kau mencelakakan anakmu sendiri? Kata Ummu Mistah, kamu tidak tahu bahwa anakku juga ikut mempercayai tentang dirimu. Memang ada apa dengan diriku? Kata Aisyah, kamu dirumorkan bla 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 bla. Jatuh sakit Aisyah radhiyallahu anha. Oke, singkat cerita, sakit Aisyah. Aisyah meminta kepada Rasulullah SAW untuk bisa tinggal bersama ayah ibunya Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Rasulullah SAW mencari fakta. Dia datangi Usama bin Zaid. Dia tanyain bagaimana pendapat tentang Aisyah. Usama menyatakan, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang aku ketahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Kalau engkau ingin lebih detail tahu tentang Aisyah, tanyalah pembantunya Aisyah, Barirah. Rasul datangi Barirah, simak kalimatnya menarik Barirah. Apa kata Barirah? Tidak ada sedikit pun kejelekan yang aku ketahui dari Aisyah kecuali satu. Aisyah pernah bikin adonan roti, kemudian dia lupa, masuklah kambing ke dalam rumah, adonan roti dimakan kambing. Itu saja kesalahannya Aisyah. Sekarang mari kita renungkan sendiri-sendiri. Kalau kita punya pembantu di rumah, pembantu kita suruh bikin testimoni tentang diri kita, berapa banyak yang akan keluar? Jangan membantu teman sekamar aja lah, atau teman sekantor, gimana? Teman futsal katakanlah, ya Masya Allah kalau kita pikirkan. Barirah, testimoni Barirah menjelaskan betapa baiknya Aisyah radhiyallahu anha. Dan cukup dengan itu dia datangi Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena Ali kasihan melihat sumpahnya Rasulullah SAW. Kata Ali, jika itu mensempitkanmu ya Rasulullah, sungguh Allah memudahkanmu. Kalau engkau berkenan, ceraikan Aisyah, masih banyak ya yang bersedia dengan dirimu. Subhanallah. Dengan data ini semuanya, Rasulullah kemudian berkhutbah dan menyatakan bahwa sungguh aku tidak ketahui Aisyah adalah istriku, dia bagian dari keluargaku, dan aku tidak ketahui Sofwan ibn Mu'attal kecuali laki-laki yang baik, hasuran, dia pemalu orangnya, dia menjaga kemaluannya dan segala macamnya, kata Rasulullah. Maka tidak ada yang aku ketahui dari Aisyah dari keluarga kecuali kebaikan ya. Tetapi semuanya ini tidak bisa mengalahkan rumor yang beredar. Kenapa? Karena faktanya yang terlihat adalah Aisyah jalan berdua dengan Sofwan ibn Mu'attal dan bermalaman. Ya, jadi memang susah kalau kita ada fakta mau dilawan dengan apa lagi? Sepertinya. Karena itu nanti beritanya ini disebut dengan ifkun. Ada banyak ya, kalau orang itu mengungkapkan kejelekan orang lain yang kejelekannya ada pada diri orang tersebut, tetapi kita mengungkapkannya saat orangnya tidak ada, disebut dengan ghibah, karena tidak ada orangnya, dari kata ghaib. Kalau kita membicarakan kejelekan orang lain yang kejelekannya tidak dimiliki oleh orang tersebut, namanya buhtan. Tapi kalau kita membicarakan kejelekan orang lain sementara kita tidak tahu kebenaran beritanya dan kita belum memvalidasi apakah memang benar atau tidak, namanya ifkun. Ifkun sebenarnya turnover. Kalau kita mendeviate, seperti kalau kita ditelepon, nomornya akan dipindahkan, dideviate ya. Jadi to deviate namanya, jadi sebenarnya ceritanya begini, diputar balik, di U-turn oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena itu peristiwa ini dikenal dengan hadithul ifki. Ini cuma latar, nanti fokusnya adalah bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Oke, singkat cerita,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq saat Aisyah radhiyallahu anha bersama Abu Bakar As-Siddiq dan bersama Ummu Ruman. Rasulullah masuk. Saya bayangin ini persis seperti drama ya. Rasulullah masuk dan Rasul menanyai Aisyah. Kata Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gini saja Aisyah, kalau kamu yang bersih, bilanglah kalau kamu yang bersih. Tapi kalau kamu memang melakukan kesalahan, segeralah bertaubat, karena Allah pasti menerima taubatmu. Bayangin sekarang, suami ngomong gitu sama istrinya di hadapan ayah ibunya. Berapa liter itu air matanya? Mesti bagaimana nangisnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah dia bisa menoleh ke ayahnya. Dia bilang ke ayahnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ayah jawablah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar hanya bisa mengatakan, aku nggak bisa jawab dong. Harus dengan jawaban apa aku jawab Rasulullah SAW? Dia noleh kepada ibunya, ibu jawablah Rasulullah SAW. Dan dia bisa jawab Ummu Ruman, dengan apa aku menjawab Rasulullah SAW? Simak, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih belia. Ini pelajaran yang pertama menurut saya. Simak apa yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kata Aisyah, ya Rasulullah, saya perempuan yang masih sangat muda dan masih ada beberapa ayat Al-Quran yang belum saya hafalkan. Tapi demi Allah saya bersih dan Allah tahu saya bersih. Meskipun kalau saya mengaku saya bersih, kalian meragukanku. Dan kalau saya menyatakan saya tidak bersih, padahal Allah tahu saya bersih, maka kalian pasti menerimaku. Ngomong benar disalahkan, ngomong salah dibenarkan. Itu situasinya Aisyah. Karena itu kata Aisyah, tidak ada gambaran dari situasiku itu yang lebih mirip kecuali apa yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ketika anak-anaknya sendiri membawa baju yang penuh darah, yang menyatakan bahwa Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala. Sing goro anakku, sing digoroyo anakku, buah si marakana. Dan itu yang dialami oleh Aisyah. Karena itu kata Aisyah, tidak ada pilihan yang bisa aku pilih. Yang tersisa dari kebaikan hanyalah bersabar. Fasobrun jamil. Dan aku hanya minta tolong kepada Allah SWT dari apa saja yang kalian telah sifatkan kepadaku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ala ma tasifun. Yang menarik dari pernyataan Aisyah yang pertama untuk kita renungkan, kenapa Aisyah menyatakan masih ada beberapa ayat Al-Quran yang belum aku hafal? Karena cara berinteraksi dengan Al-Quran dulu adalah bahwa kalau dia menghafalkan Al-Quran akan berbuah perubahan karakter pada dirinya. Cara sahabat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim adalah bahwa dia benar-benar menyerap nilai Al-Quranul Karim yang nanti nilai itu akan menjadi behavior dia, menjadi perilakunya dia. Karena itu lihat omongannya, memang saya masih muda, memang masih ada beberapa ayat Al-Quran yang belum aku hafalkan, untuk menunjukkan saya memang belum sempurna. Subhanallah. Karena itu yang harus pelajaran pertama kita renungkan. Maka kita tidak boleh berhenti mendidik anak-anak kita dan diri kita hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tapi pertanyaan lebih dalam adalah bagaimana kita memasukkan Al-Quran menjadi diri kita. Karena itu orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bertadabburi Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, disebut dengan hamilul Quran. Dia tidak digelari dengan hafidul Quran, tapi dia dengan orang yang hamil. Gambarannya orang yang hamil kemana-mana dia bawa, kemana-mana dia bawa anak bayinya. Karena lesannya kemudian Qurani, fikirannya kemudian Qurani, sikapnya Qurani. Dan bayangin kalau kita bisa mendidik anak-anak kita seperti itu, kalau kita bisa menjadikan diri kita sebagai pendidik juga menjadi orang-orang yang Qurani. Subhanallah. Dan memang Al-Quran akan bisa merubah pikiran kita. Cara berpikir kita berubah karena kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Itu yang digambarkan oleh Aisyah. Memang masih ada beberapa ayat Al-Quran yang belum aku hafal. Untuk menggambarkan bahwa cara berinteraksi dengan Al-Quran, dia berusaha untuk apa yang dia pahami, dia masukkan ke dalam dirinya. Oke. Itu yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu, setelah Aisyah menyatakan bahwa tidak ada yang aku mintai ditolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kasus ini. Kenapa?
Karena dia tidak bisa lagi bergantung pada Rasulullah SAW. Karena hatta Rasul tidak bisa mengklarifikasi persoalan ini. Masya Allah ya. Apa hikmah yang kedua untuk figur Aisyah? Yang pertama, kalau kita ini mau naik kelas ke hadapan Allah SWT, nanti ada ujian di mana kita tidak bisa bergantung lagi kepada siapapun saja di dunia ini, kecuali pada Allah. Jadi monggo makin dipikirkan, kalau level kita ulolan jenengan semuanya nanti mau ditarik oleh Allah menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi orang yang dekat kepada Allah SWT, kita akan diuji oleh sesuatu yang kita tidak punya gantungan siapapun kecuali Allah SWT. Kalau hari ini kita masih ngandalkan, kita dapat ujian tapi masih ada suami yang bisa menjadi backup kita, masih ada istri yang mensupport kita, masih ada kawan yang menolong kita. Kalau kita ada pada situasi yang tidak ada siapapun saja, yang tersisa adalah Allah SWT, itu tanda naik kelas. Iman kita akan lebih hebat lagi. Kita akan menjadi orang yang lebih hebat lagi. Dan untuk orang sekualitas Aisyah radhiyallahu anha, ujiannya memang tidak mudah. Ujiannya memang tidak mudah. Karena Allah kalau mau mencintai hambanya, Dia mau tahu berapa persen sih dari hatimu yang mau kamu berikan untuk Allah SWT. Subhanallah. Untuk Aisyah, untuk case-nya Aisyah, dia tidak bisa lagi. Seluruh hatinya sekarang milik Allah SWT. Karena dia tidak bisa berpaling lagi ke siapapun, hatta kepada Rasulullah SAW. Karena itu nanti menarik, ketika turun ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha, dan Ibu Ruman menyatakan terima kasihlah kepada suamimu. Lihat jawaban Aisyah, aku tidak berterima kasih kepada suamiku, karena yang membebaskanku adalah Allah SWT. Subhanallah ya. Menarik jawaban Aisyah. Nanti kita melihat bagaimana hikmah ujian dalam hidup yang sebenarnya merupakan cara juga bagaimana Allah mengangkat kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan kualitas cara berpikir, iman kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak lama setelah itu, ya, setelah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kepada Rasulullah SAW kalimat-kalimat yang memukau ini, turun ayat Al-Quranul Karim, surat An-Nur ayat 11 sampai ayat ke-21. 10 ayat turun hanya untuk membebaskan dan mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Saya tanya, di mana ada wanita di dunia ini yang 10 ayat turun untuk mensucikannya? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Aisyah sendiri gak menyangka bahwa akan ada 10 ayat turun untuk dirinya yang akan terus dibaca hingga yaumul kiamat. Kata Aisyah, yang aku harapkan itu Rasulullah cuma bermimpi dan Allah kasih tahu bahwa aku bersih. Udah itu aja. Sama seperti dahulu Rasulullah bermimpi didatangi Jibril, kemudian dibuka, kemudian itu ada Aisyah dan Jibril menyatakan dia adalah istrimu. Aisyah berharap hanya semacam itu. Tapi lihat, kasus ini yang menjadikan kemudian 10 ayat turun. Kan itu syukurnya Aisyah terhadap kasus ini. Kan itu nanti hikmahnya. Ya, coba bayangkan kalau orang diuji dan tahu ujungnya, maka sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak mau diuji oleh Allah SWT. Bayangin, kalau perempuan-perempuan yang ada di sini nih, tahu bahwa nanti akan ada 10 ayat turun, kira-kira mau tidak menerima ujian seperti Aisyah radhiyallahu anha? Namun kurune lah ngoten, saya siap ya Allah. Kalau ujungnya tahu ada 10 ayat yang turun, 10 ayat yang turun. Ini dramanya untuk Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi yang menarik, lihat sikap yang kedua yang diambil sekarang. Kalau tadi oleh anaknya Aisyah radhiyallahu anha, sekarang yang kedua oleh ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dia tahu bahwa Aisyah bersih, Aisyah tidak mengalami kesalahan apapun, bahkan 10 ayat turun tentang dirinya, Abu Bakar kemudian mengucapkan sumpah, wallahi la unfiqu alaihi abada. Demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Utsatsah, sepupunya. Kenapa? Karena Mistah menjelek-jelekkan Aisyah. Karena Mistah ikut menyebarkan berita palsu bahwa Aisyah selingkuh dengan Mistah, selingkuh dengan Sofwan ibn Mu'attal. Pertanyaan saya, kalau ada orang yang kita berbuat baik terus-menerus kepada orang tersebut,
kemudian orang tersebut justru menjelekkan diri kita, terus kita tidak ngapa-ngapain ke orang tersebut, hanya kita menghentikan berbuat baik kepada dia, kira-kira menurut akhlaknya orang tazkiyah baik nama buatan akhlak ngoten niku? Baik banget. Baik banget. Mungkin untuk level kita, wah sudah jempol itu. Contoh sederhananya ya, misalnya saya makan di warung A, sarapan tiap hari saya sarapan di situ. Setelah itu saya dikasih tahu bahwa pemilik warung itu selalu gosipin saya, wah namanya Yahya itu kurang ajar, makannya gini. Terus saya cuma gini dong, dia lah, saya tidak mau lagi lah sarapan di situ. Kira-kira saya baik nggak? Baik banget. Karena yang normal adalah saya datangin dia, saya labrak dia, sampean ngawur ya bu ya, apa datanya sampean dan segala macamnya. Bahkan kalau menurut orang Malang, kalau Abu Bakar mendatangi Mistah dan dikuaplok Mistah, insya Allah tidak ada orang Malang satupun yang mencegahnya. Kenapa? Mohon Mistah aja nih. Lah wamu urip tekan Abu Bakar kon ngelok-ngelok no anake. Mesti begitu. Kurang ajar kon iku pancene. Semua orang bahkan membenarkan sikap. Lihat, tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq. Tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq. Lihat, turun ayat Al-Quranul Karim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyuhtu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Subhanallah. Allah menurunkan ayatnya. Hei orang yang memiliki keutamaan dan keluasan, janganlah engkau bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada kerabatmu, kepada orang yang miskin, kepada orang yang hijrah di jalan Allah SWT. Maafin dia, berlapang dadalah. Apakah engkau tidak sangat senang jika Allah ampuni dosa-dosa? Abu Bakar mendengar ayat ini, apa yang dia lakukan? Bala, iya ya Allah, aku senang kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Dan dia kemudian bersumpah datangi Mistah, dia menyatakan selamanya aku akan menafkahimu sampai aku mati. Subhanallah. Lihat, diapain Quran oleh Abu Bakar As-Siddiq? Dia berinteraksi dengan Al-Quran. Nilai Al-Quran itu dimasukkan ke dalam dirinya. Dan itu yang menurut saya sekarang lacking, sekarang nggak ada. Bahwa orang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim ditujukan untuk merubah dirinya. Persis seperti Abu Bakar As-Siddiq, persis seperti Aisyah radhiyallahu anha yang mengukur pribadinya dengan Al-Quranul Karim. Saya memang masih ada sebagian ayat Al-Quran yang belum saya hafalkan. Artinya memang I am not perfect yet. Ibaratnya menarik ya, mari kita bandingkan dengan diri kita masing-masing sekarang. Sudah berapa ayat yang mampu kita aplikasikan dalam diri kita sehari-hari? Bagaimana kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, anak didik kita? Benarkah kita sudah menumbuhkan generasi-generasi Qurani yang tidak hanya mengalirkan Al-Quran dari lesannya, tapi juga dari otaknya, dari sikapnya, dan segala macam? Itu yang harus menjadi PR besar buat kita, terutama untuk diri kita masing-masing sebagai pendidik. Karena kita yang harus pertama kali menerapkan Al-Quran kepada diri kita sendiri, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, dia yang menyatakan sendiri, demi Allah aku akan menafkahi Mistah selama-lamanya. Menarik kalimat yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena itu pantas. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Apa jawaban Rasulullah? Aisyah. Orang itu menyatakan, wakila Abdullah bin Amr menyatakan, ya pastilah, kalau suami yang mesti mencintai istrinya. Tidak, dari golongan laki-laki ya Rasulullah. Abuha, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Menarik kalau kita dengar. Karena kenapa? Karena akhlaknya memukau. Indah akhlaknya, Qurani akhlaknya. Aisyah dan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dengan Sofwan ibn Mu'attal? Sofwan begitu dikabarkan terutama dia sangat kebakaran dengan kalimat yang diucapkan oleh Hasan bin Sabit. Karena Hasan terus-menerus menyatakan rumor itu. Sehingga dia mengambil pedangnya dan menaruh di lehernya bahkan.
Ya, dia menyatakan bahwa demi Allah, aku bahkan tidak pernah membuka pundak seorang perempuan. Bagaimana mungkin kau kabarkan aku berselingkuh? Apalagi dengan istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pikirkan nanti lebih jauh ya, kenapa An-Nur dimulai membahas tentang perselingkuhan? Ayat keduanya bicara tentang zina dan segala macamnya. Nanti kita akan pikirkan ke sana, tapi ini dulu yang menarik. Bagaimana pola kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu yang mulai pelan-pelan harus kita renungkan, harus kita pikirkan. Jadi kita tidak berhenti pada qiraah, pada tilawah, pada menghafalkan Al-Quranul Karim, tapi mulai pelan-pelan bagaimana Al-Quran itu menjadi bagian dari perilaku kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh para sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Dan bahkan sebenarnya yang menarik, mari kita lihat sekarang ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Kalau kita lihat teks ayatnya ini turunnya berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi kalimatnya menggunakan jama', ulul fadli minkum was-sa'ah. Para ulama tafsir berbeda, mengambil hikmahnya satu. Kenapa kok dibikin jama' meskipun orangnya hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq? Karena ihtiraman, karena litta'zim. Abu Bakar As-Siddiq disebut oleh Al-Quran dengan ulul fadli minkum was-sa'ah. Orang yang memiliki fadl, orang yang memiliki as-sa'ah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk misalnya pendapatnya Ibnu Abbas, misalnya yang dikutip misalnya oleh Ibnu Ashur, oleh Samsuddin Al-Qurtubi misalnya dalam tafsirnya, ternyata yang sumpah untuk tidak berbuat baik tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq, tapi para sahabat Nabi juga sepakat. Banyak di antara sahabat Nabi begitu melihat Hasan bin Sabit ikut nyebarin, begitu melihat Hamnah binti Jahsyin, begitu melihat Mistah bin Utsatha yang juga ikut terlibat menceritakan rumor ini, apa yang dilakukan kemudian para sahabat menyatakan, demi Allah kita harus memutuskan interaksi dengan mereka semuanya, dan mereka semua bersumpah. Karena itu makna yang kedua dibikin jamak, karena memang pelakunya banyak. Tapi yang menarik, kenapa Quran kok tidak spesifik? Kenapa kok tidak begini saja misalnya wala yaqtali Abu Bakr wala yaqtali ashabun Nabi misalnya? Kenapa kok harus dikasih ulul qurba wal yatama? Hikmah ketiga dari dipilihnya model kalimat ulul fadli was-sa'ah adalah kalau Al-Quran tidak tertentu menyebut nama seseorang secara spesifik, dia akan berulang dalam sejarah. Kalau Al-Quran menyebut secara spesifik, dia hanya terjadi one time, sekali saja. Tabbat yada abi lahab wa tab, tidak akan terjadi lagi. Yang memang satu Abu Lahab saja. Tapi kalau Al-Quran menyatakan ulul fadli minkum was-sa'ah, maka kelak sampai yaumul qiyamah akan ada orang-orang yang akan meneladani akhlaknya Abu Bakar As-Siddiq, akhlaknya sahabat Nabi. Siapa mereka? Semoga kita semuanya orang-orang yang akan meneladani akhlak para sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Kapan? Kalau kita mendapatkan sayyi'ah, kalau kita disakiti oleh orang. Karena rumusnya begini, rumus dalam Al-Quran, kalau kita disakiti oleh orang lain, rumusnya cuma dua. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kalau kita disakiti oleh orang lain, sakitin lagi. Saya dikaplok, kita kaplok lagi. Saya ditendang, saya tendang lagi. Gak apa-apa. Memang rumusnya begitu. Cuman harus diingat ada batasannya. Sayyi'atun mithluha, yang harus semisal. Agung nempeleng saya tempeleng lagi Agung, kira-kira sama nomor boten? Tangannya Agung 10 kilo, saya 30 kilo. Beda. Alih-alih saya kosong-kosong dengan Agung, justru saya malah berbuat dosa. Karena itu pilihan yang pertama, meskipun boleh, tapi harus hati-hati. Yang pertama, kalau kita renungkan lagi, kalau ada orang nyakitin kita verbally, ya, dengan kata-kata, dengan sikap, atau apapun lah, karena tidak mungkin kita tidak akan mendapatkan ujian dalam hidup dengan disakiti oleh orang. Bahkan siapa orang yang paling banyak disakiti oleh orang lain? Rasulullah SAW.
ucapan, tindakan. Jadi kalau kita merasa, saya tidak mungkin Ustaz, saya orangnya baik kok, nggak akan ada orang nyakitin saya. Nggak mungkin. Hatta Rasulullah disakitin orang. Karena ini sudah jadian bagian dari hukum. Maka prinsipnya kalau ada orang nyakitin kita dari omongan atau dari sikap, pilihan yang pertama balas dengan yang sebanding, dengan yang semisal. Tapi sekali lagi, biasanya orang membalas kejahatan selalu berbuah bonus. Ada orang SMS saya, sampean ini kurang ajar. Tidak mungkin saya akan balas sampean juga kurang ajar. Sampean juga kurang ajar, dan segala macamnya apa aja. Sama seperti kasusnya Aisyah, saat orang munafik menyalami Rasulullah dan Aisyah, Assalamualaikum, celaka mati kalian, hei Muhammad. Aisyah menjawab berlebih. Rasul menyatakan, kalau engkau mau menjawab setimpal nggak apa-apa, waalaikum cukup. Tapi sekarang bayangin, ada orang nyalami sampean, modar kon ya kurang ajar, sampean cuma ngomong itu, iya podo-podo. Puas hatinya? Nggak puas, rasanya yo podo-podo, yo awakmu. Karena emang rumusnya begitu. Kalau orang membalas kejelekan biasanya berlebih. Nah, dapat apa kalau orang berbuat jelek kemudian kita balas dengan kejelekan lagi? Dapat puas saja. Dan yang puas itu sebenarnya bukan hati, nafsu kita puas. Itu tok dapatnya. Pahala nggak dapat, ampunan Allah nggak dapat. Sebenarnya Allah nyiptain peluang buat diri kita. Oke, ada orang berbuat jelek sama kita, tinggal kita mau ngambil peluang itu hanya untuk memuaskan ego diri kita, memuaskan nafsu kita, atau kita rubah dia. Kita rubah dia menjadi peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah. Kita rubah dia untuk menjadi peluang kita mendapatkan cintanya Allah, pahalanya Allah SWT. Oke, kita lihat sekarang yang kedua. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan kemudian dia berbuat baik, buat islah lagi dengan orang tersebut, maka pahalanya di sisi Allah. Subhanallah. Nanti kita hubungkan ayat ini ya. Jadi kalau kita memilih pilihan yang kedua, ada orang nyakitin kita, tapi justru kita berbuat baik kepada dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini salah satu etika Quranic ethic. Ya. Kalau ada orang berbuat kejelekan, tapi sekali lagi, apakah kita harus begitu Ustaz? Boten, karena mungkin iman fluktuate, kadang-kadang berubah, kadang-kadang kita nggak tahan, sakitin lagi. Boten nopo-nopo, sepenting kita nggak berdosa. Ya. Tapi yang menarik, lihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lihat Al-Quran menyatakan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a. Al-fadl makna asalnya az-ziyadah, lawannya an-nuqsan, lawannya. Biasanya dimaknai kelebihan harta memang, tapi juga fadl itu bermakna kesempurnaan keagamaan. Bahasa kita sekarang mungkin orang yang soleh. Kalau kita mengaku orang soleh, satu, karakternya yang dipanggil oleh Allah ulul fadl, orang yang baik agamanya, atau orang yang soleh lah kita mudahkan. Yang kedua was-sa'ah. Sa'ah di dalam Al-Quran biasanya ditambahi minal mal, sebagaimana kisahnya Talut sama Jalut. Al-Quran menggunakan ada sa'ah minal mal. Ya, ini enggak dibikin terbuka oleh Allah. Was-sa'ah. Karena itu sa'ahnya bisa macam-macam. Dia punya kelapangan dalam harta, juga lapang hatinya, lapang imannya, lapang segala macamnya. Tapi karena memang secara umum biasanya kalau muncul kata sa'ah, referringnya kepada harta, maka kalau dimudahkan karakter orang ini soleh, soge. Kalau kita adalah orang yang soleh dan cukup secara harta, maka kita nggak boleh menstop menafkahi siapa? Ulil qurba wal masakin sama wal muhajir. Tiga orang itu. Yang tiga-tiganya sebenarnya adalah sifatnya siapa? Misto. Misto itu saudara sepupunya Abu Bakar, Misto itu orang miskin, dan Misto itu muhajir. Tapi yang menarik, dosa yang dilakukan Misto ini dosa kecil atau dosa besar? Kalau kita buka tafsir, dosa besar. Kenapa? Karena dia tidak hanya menyakiti Aisyah, tapi dia juga menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Terlebih dia menyakitin siapa? Rasulullah SAW. Dosa besar. Tapi lihat kalimat karakter yang dipakai oleh Al-Quran yang ketiga. Tetap Allah menggunakan kalimat wal muhajirina fi sabilillah untuk nunjukin hatta orang yang berbuat dosa besar itu
imannya tidak hilang, amal solehnya tidak hilang. Karena itu Allah tetap memanggil Mistah dengan kalimat wal muhajirina fi sabilillah. Karena itu lihat, karena apa yang menghilangkan iman? Syirik. Kalau orang berbuat syirik, hilang amal solehnya, hilang imannya. Artinya apa? Hatta sekualitas orang beriman mungkin terjatuh kepada perbuatan kesalahan. Sebagaimana Mistah, sebagaimana Hasan bin Sabit, sebagaimana Hamnah binti Jahsy. Tapi jangan kemudian mengira Hamnah berarti tidak ahli surga, Hasan bin Sabit tidak ahli surga. Ya, sahabat Nabi yang ikut dalam slendering ini, nanti apakah dia bukan termasuk ahli surga? Boten. Tapi ini untuk menunjukkan manusiawinya sahabat. Hatta kalaupun dia melakukan orang yang punya iman, tapi sangat mungkin juga melakukan kesalahan. Tapi lihat taubatnya mereka semuanya. Ya. Nanti semuanya apa? Hasan bin Sabit, ya misalnya juga ahli Badar. Mistah juga ahli Badar, juga ahli Badar. Ini yang harus kita pikirkan semuanya. Jadi untuk nunjukin satu, ada orang yang diuji oleh Allah, ada orang yang diuji dengan fitnah, ada orang yang bisa mungkin melakukan perbuatan salah, tapi sepanjang dia ada peluang untuk bertaubat, diterima oleh Allah SWT. Nah, pilihannya disuruh apa? Kalau orang disakiti oleh orang lain, oleh Al-Quran surat An-Nur ayat 22 disuruh dua hal, wal ya'fu wal yasfahu. Yang pertama disuruh wal ya'fu, yang kedua disuruh wal yasfahu. Apa wal ya'fu? Sudah masuk dalam bahasa Indonesia maaf, ya, dari kata al-afu. Afu itu tarkul uqubah. Kalau kita ada orang berbuat jelek kepada kita, tapi kita memaafkan dengan tanpa menyakiti, namanya afu. Jadi kalau kita ada orang nyakitin kita, kemudian kita menghapus kesalahannya tanpa kita ngasih nyakitin balik orang tersebut, namanya afun. Karena itu menarik, mana yang lebih tinggi? Ghufran apa al-afu? Kata Imam Ghazali, yang lebih tinggi adalah al-afu. Kenapa? Karena ghafara itu menutupi. Asal ghafara awalnya menutupi, ya. Karena itu mighfar, ya, helm, ya, karena dia menutupi, ya. Oke, sementara al-afu itu awalnya adalah menghapus. Menghapus sama menutupi, lebih hebat mana? Menghapus. Karena itu menghapus, karena itu menghapus dinilai lebih tinggi. Afun lebih tinggi dibanding ghafar. Yang pertama, jadi dia menghapus kesalahan orang. Tapi meskipun terhapus, boleh jadi berkas-bekasnya, perih lukanya masih tersisa. Masih tersisa. Karena itu harus diikuti dengan langkah berikutnya. Orang masih ingat mungkin, dulu kamu ya, tahun 2007, kamu pernah nyalain saya dulu. Masih ada ikatannya. Tidak cukup dengan wal ya'fu, Allah menyuruh kita menambah yang kedua, wal yasfahu. Yasfahu, ya, sebenarnya makna dasarnya adalah tarkut takfir. Kalau tathrib, kalau kita meninggalkan nyela orang, kalau kita nggak mau nyela lagi, nggak mau ingat-ingat lagi. Soffaha, salah satu maknanya adalah menyepuh. Kalau ini misalnya saya sepuh, saya kasih emas, tidak akan kelihatan lagi putihnya. Boleh jadi perih yang ada dalam hati, ya, yang ada bekasnya itu kita sepuh. Atau bahasa mudahnya adalah kita ganti dengan lembaran yang baru. Karena meskipun kalau kita menghapus sesuatu masih tersisa itu kumalnya, ya, tidak seperti barang baru. Karena itu kita disuruh buka lembaran baru, open new chapter, dihilanginlah chapter yang dulu. Kalau kita bisa melakukan dua hal itu, lihat kalimat indahnya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menyukai Allah ampuni dosa-dosa? Subhanallah, ya. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, maka peluangnya dua. Mau dibalas dengan kejelekan lagi, yang hanya mengakibatkan kita puas secara nafsu, ego. Tetapi kalau kita membalas dengan dua hal ini, ya, wal ya'fu wal yasfahu, maka kita akan dapat ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita. Di ayat yang lain kita dapat apa? Fa'ajruhu 'ala Allah. Fa'ajruhu 'ala Allah.
Itu kalau kita lihat. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana Aisyah berinteraksi dengan Al-Quran, sebagaimana Abu Bakar berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Itu yang harus menjadi PR bagi kita, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan sebagai pendidik, dan bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak didik kita. Karena sekali lagi fokus kita terhadap Al-Quran tidak berhenti hanya sekedar menghafalkan, membacakan, mendalaminya, mentadaburinya, tapi terlebih adalah berusaha menanamkan menjadi karakter kita. Lihat, apa sih tujuan paling akhir dari Al-Quranul Karim pada diri Rasulullah SAW? Kana khuluquhul Quran. Al-Quran yamshi, the walking Quran. Kita harus menjadikan diri kita dan anak-anak kita juga menjadi walking Quran, the walking Quran. Dan itu harus menjadi jargon kita di dalam bermuamalah dengan Al-Quranul Karim, terutama berkenaan dengan dunia pendidikan. Bayangin satu ayat yang indah. Kenapa ayat ini, bahasan tentang qadhaf ini, bahasan tentang menuduh perempuan yang baik-baik ini ada di surat Nur. Yang menarik kalau kita renungkan, surat An-Nur, cahaya, ya, ini sebenarnya berbicara tentang masyarakat secara umum. Tapi yang menarik kalau kita pikirkan, kalau kita mau bicara tentang masyarakat, maka tentu orang harus bicara dari unit terkecil yang ada di masyarakat, yakni keluarga. Isu yang paling penting dalam keluarga adalah perselingkuhan, adalah perzinaan. Karena itu lihat, yang pertama digagas oleh Al-Quranul Karim surat An-Nur langsung berbicara tentang perzinaan. Nanti baru sampai kalau sudah keluarga sudah baik, terus sampai ke hukum sosial, tengah-tengahnya surat An-Nur Allah bicara tentang hati. Karena sebenarnya kalau mau menanamkan apapun, kalau kita mau menciptakan kehidupan sosial di lingkup institusi seperti tazkiyah, keluarganya memang sudah harus beres, masing-masing keluarga beres, tapi sebenarnya awalnya dari mana? Dari hati. Karena itu ayat yang pertengahan di surat An-Nur berbicara tentang hati. Ya, nurun ala nur, nurun ala nur. Ya, yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim, sebagai gambaran bahwa kalau kita mau mendidik akhlak seseorang tidak ada lagi kecuali dengan Al-Quranul Karim. Karena itu Allah menggambarkan nurun ala nur. Ya, nur yang ada di sini, yang dimiliki lampunya hati kita, ya, nanti bertemu dengan nur, yakni Al-Quranul Karim. Ya, kalau dia ketemu maka dia hidup, sama seperti bensin dengan api. Begitu dia bertemu, boom, sama hati kita ini. Karena Allah menitipkan ruh di dalam diri kita, ya, nanti karena nanti ini tinggal menunggu Al-Qurannya saja. Begitu ketemu hati kita dengan Al-Quranul Karim, langsung klik, dan itu melahirkan nurun ala nur, bahasa Al-Quranul Karim. Yahdillah li nurihi may yasha ila akhirih. Itu yang kita inginkan dari pendidikan itu, kalau kita mau fokuskan kepada Al-Quranul Karim. Bagaimana kita memastikan anak-anak kita mengalami apa yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai nurun ala nur. Kita mengambil kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Aisyah radhiyallahu anha sebagai teladan. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Monggo menawi mau dikembangkan dalam bentuk diskusi, dipersilakan. Alhamdulillah, kajian yang sangat luar biasa sekali. Tidak terasa 1 jam sudah kita mendengarkan kajiannya, tetapi tentunya banyak sekali pertanyaan ataupun penasaran-penasaran yang ada di pikiran kita, ya. Maka untuk menyingkap penasaran-penasaran itu kita buka sesi pertanyaan. Mungkin satu dari Ustadz, satu dari Ustadzah, ya. Kita buka 2 dulu, tapi nanti baru kita buka lagi. Silahkan. Ya, Ustaz Salman, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yahya
Kajiannya tadi insya Allah sangat menginspirasi kami semuanya yang ada di sini, terutama saya pribadi ya, karena sering berhubungan dengan kesalahan-kesalahan anak-anak. Jadi begini Ustaz, saya sering disakiti sama orang lain, sering, bukan wanita ya, bukan, itu curhat Ustaz. Juga termasuk di tetangga juga di rumah, sering sekali gitu istilahnya mencari kejelekan dari keluarga kami. Mungkin karena kita di sana tadi berada di lingkungan yang istilahnya secara pendidikan memang agak ke bawah, sehingga ketika kita istilahnya punya program-program kebaikan, justru kita malah sering dihadang, dan akhirnya kita yang sering kena istilahnya fitnah macam-macam gitu. Sehingga akhirnya untuk melakukan dakwah itu agak sulit gitu. Jadi saya mohon solusinya, karena saya pribadi itu bukan tipe orang yang suka diam Ustaz. Ketika ada orang yang menyakiti, ada orang yang berbuat jelek, saya itu juga balas gitu Ustaz, biar beri pelajaran ke dia. Jangan suka menyakiti orang dan menjelek-jelekan orang gitu. Karena kalau saya diamkan, saya maafkan, saya istilahnya ya ini orang ini akan terus ngelunjak gitu Ustaz. Kira-kira bagaimana solusi yang bagus gitu ketika misalnya ada permasalahan problem seperti itu? Terima kasih Ustaz. Sekalian satu lagi Ustaz. Monggo dari Ustaz ada yang mau bertanya? Ada? Dari titik mau nanya? Sudah? Ada, oke. Oh ya, kita lempar ke Ustaz. Iban, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, saya Ibadur Rahman, fans antum ya. Dulu saya pengen sekali belajar tafsir, tapi akhirnya masuk ke sekarang pendidikan bahasa Arab. Semoga bisa melanjutkan studi di tafsir. Gini Ustaz, saya pernah punya teman, ini agak melenceng dari judul tapi ada hubungan dengan keluarga nanti. Teman saya pernah memperlihatkan kepada saya silsilah keluarganya. Jadi dia termasuk keturunan Ahmad Dahlan, yang mana silsilahnya ada, menurut dia itu mengatakan kalau ada ke silsilah Nabi. Jadi dari bapaknya itu ada di Yaman sampai akhirnya Nabi. Nah, kemudian di sini di Malang juga saya mendapatkan istilah itu habaib, habib dan sebagainya. Apakah menurut Al-Quran itu emang keturunan Nabi itu masih ada atau memang sudah berhenti? Jadi itu yang membuat saya bingung. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan keturunan Nabi itu masih ada, tapi saya sendiri yakin kalau sudah tidak ada. Karena kenapa? Keturunan Rasulullah itu, kenapa Rasulullah tidak diberi anak putra, kemudian anaknya sampai ke Fatimah, Hasan Husain, itu pasti ada hikmah dari situ. Dan itu keyakinan saya. Makanya saya tidak percaya kalau Habib itu anaknya, keturunannya Rasulullah. Apakah itu benar ada atau tidak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang silsilah ya. Apakah masih ada keturunan Rasulullah SAW? Sebenarnya gini, ada disertasi menarik punyanya, saya lupa namanya, dari Amerika yang meneliti tentang Hadrami movement di Indonesia. Tentang dia menceritakan, sebenarnya disertasi ini berbicara tentang bagaimana orang Hadramaut yang datang ke Indonesia nyebarin agama sampai mendirikan organisasi, perca dan segala macamnya, lengkap detail bukunya, menarik untuk dilihat ya. Singkat cerita, kalau mau singkatnya ya, sebenarnya orang yang datang ke Indonesia itu, orang dari Hadramaut terutama, terbelah menjadi dua kelompok. Satu golongan sayyid, habaib,
dengan golongan non-habaib. Habaib ini adalah orang-orang yang secara silsilah memang nanti adalah merupakan keturunan dari Rasulullah SAW, tentu saja dari Fatimah, dari Hasan atau dari Imam Husain dan segala macamnya, terus ke bawah. Oke, dari Hasan rata-rata terus ke bawah sampai nanti melahirkan macam-macam seperti Azgaf misalnya, Al-Attas, Syihab, macam-macam. Untuk mudahnya rata-rata yang awalnya A itu banyak yang memang turunan Nabi, yang B tidak banyak ya. Rata-rata yang B enggak. Kadang banyak, ada Basalama, ada Fakih turunan Nabi ya. Nanti, tapi untuk lebih mudahnya saya punya, kalau jenengan tertarik ya, semua marga Hadramaut, mana yang kelompok habaib, mana yang non habaib. Sehingga cerita dulu antara habib non habaib, tradisinya dulu di Yaman, kalau salaman yang cium tangan yang non habaib kepada habib. Di Yaman, bukan tradisi Indonesia. Begitu yang pertama. Yang kedua, kalau menikah, ini tradisi di Yaman sana di Hadramaut. Habib akan menikah dengan yang sesama habib. Asgab sama Al-Attas misalnya, Syihab sama siapa gitu. Quraisy Syihab misalnya. Kalau yang non habaib, nikahnya dengan non habaib hampir jarang dan merupakan aib. Kalau non habaib bisa menikahi habib. Wah, itu secara cultural orang Hadramaut itu aib. Meskipun nanti ada, misalnya kenapa? Karena misalnya ya masih saudaranya Quraisy Syihab, adiknya Pak Quraisy Syihab dari perempuan menikah dengan mahri. Kalau yang insya Allah kalau sedang keliru mahri bukan non habaib di Melbourne sana, tapi para kaya nikah mereka ya. Jadi karena ada bonusnya ya. Tapi yang menarik, adat ini begitu mereka sampai ke Indonesia, dibawa ke Indonesia. Jadilah, makanya kalau di Indonesia jarang banget habaib menikah sama non habaib sampai ke sini. Mereka bikin organisasi awalnya yang masing-masing jadi satu awalnya. Jadi sebelum munculnya Al-Irsyad. Jadi mereka ini Jamiah Khairiyah kayaknya, Al-Khair kayaknya Jamiah. Nah, Pak, saya lupa udah, tapi pertama jadi satu. Tapi kemudian lambat laun mereka berpikir kita ini harus belajar agama lah. Mereka mendatangkan Syekh Surkati. Nanti Syekh Surkati inilah yang ngasih fatwa mulai awal bahwa nggak ada itu, bukan ajaran agama. Cium tangan ke habib itu awalnya dari Syekh Surkati. Yang kemudian pecah ini. Ya semua yang bersifat budaya sifatnya mesti konservatif. Yeah. Semua yang berlaku terus-menerus bagian dari budaya, orang cenderung konservatif. Jenengan saja konservatif sama nasi. Ini nomor boten. Kalau disuruh makan selain nasi nggak mau, konservatif kita. Ya, karena apa? Karena terlalu lama. Semua yang sifatnya budaya akan mengkonserv. Ya, susah kita berubah. Sama dengan mereka. Maka pecahlah aliran habaib ini di Indonesia. Satu menjadi kelompoknya Alawiyin ini, ya kelompok habaib. Yang satu menjadi Al-Irsyad. Nah, ternyata sampai sekarang kalau kita lihat perbedaan itu sangat kuat. Yang habaib itu lebih dekat ke Nahdlatul Ulama, ya. Yang Al-Irsyad sekarang lebih dekat ke yang lain. Ya. Sekarang ke Salafi, ke Muhammadiyah, ke macam-macam. Ya. Semua yang di sini. Dan ini perang terus sampai sekarang masih. Ya. Perang dalam pengertian bukan anunya negatif, tapi masih rata-rata kita bisa melihat perbedaannya dari kedua ini. Apakah ada iya? Kalau saya gimana kita tidak percaya, wong memang satu tradisi kekuatan, memang ada sebagian yang meragukan, tapi tradisi satu. Kalau dari mana mereka mendapatkannya? Biasanya sangat banyak ya kalau kita mau menyelidiki apa namanya silsilah para kiai atau orang-orang yang bergelut di dalam dunia keislaman di Indonesia sebagai dai misalnya, banyak memang yang masih memiliki silsilah itu. Kenapa? Karena mereka mencatatnya. Dan kalau kita mempelajari mulai riwayat awalnya Sunan Wali Songo misalnya dan segala macamnya, memang kita bisa melihat sampai ke ujungnya masih ke Rasulullah SAW. Ya. Jadi ya
gini, cuman ada nanti perbedaan ya. Jadi misalnya kita sebenarnya apakah keutamaan menjadi anak cicitnya Rasulullah SAW yang disebut dengan ahli bait itu nanti berbeda-beda ya. Jadi misalnya ada yang mengkhususkan anak Nabi dan keluarga Nabi, ini yang paling umum ya, yang paling kuat, yang musoreh. Nanti ada yang sampai dibawa ke sampai 12, nanti jadinya Syiah ya. Sebenarnya di Indonesia tidak sampai sebagaimana seperti di akidah-akidah yang lain seperti di Syiah dan semacamnya. Enggak, kita memang cukup hanya memberikan penghormatan, terutama di Nahdlatul Ulama yang sangat menghormati terhadap para habaib. Meskipun harus kita ketengahkan juga, tidak semua habaib itu selalu dengan pasti dia seorang yang baik. Ada banyak juga yang punya kasus dan segala macamnya. Kan itu sebenarnya wajar-wajar saja sebenarnya, kalaupun ada Habib atau masih keturunan Rasulullah SAW. Belawang sebenarnya kita juga keturunan Nabi kok. Kita ini semuanya kan pasti keturunan dua Nabi. Satu Nabi Adam, dua Nabi Nuh. Udah pasti itu. Karena dulu setelah banjir bah habis semuanya. Yang dibawa itu keturunan anak-anaknya Nabi Nuh. Jadi jangan juga terlalu sama keturunan Nabi Muhammad. Saya juga dua Nabi, Nabi Nuh sama Nabi Adam alaihissalam misalnya ya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dibesar-besarkan berkenaan dengan silsilah itu, keturunan siapa dan segala macamnya ya. Karena ada orang datang ke Sayyidina Ali ya. Dia ngomongin tentang 7 bapak kakek buyutnya, 7 orang yang semuanya orang besar. Saya mengenalkan dirinya, saya adalah anaknya Pak A. Oh, Pak A ini Sambadi. Apa ini Ben ini Sambadi sampai 7 diurut. Terus ditanyain, ya, karena dia berarti nomor 8. Yang ke-8 ini siapa? Ya. Yang 8 itu yang paling buruk, yaitu yang kamu itu katanya. Ya. Untuk nunjukin bahwa sebenarnya tidak terlalu penting ini silsilah dan segala macamnya. Karena Allah sudah membekali kita dengan yang paling terbaik. Kalau mau kita renungkan, apakah salah Allah menjadikan kita lahir sebagai orang Jawa? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kita ini sudah diberikan orang tua, dikasih tempat dan kulit, warna kulit semacam itu sudah yang paling terbaik. Wasawwarnakum, kata Al-Quranul Karim. Allah yang molding kita, bentuk kita dan segala macamnya. Ini harus orang sini, yang ini harus orang sini dan segala macamnya. Kalau saya percaya itu, karena masing-masing berangkat dari ilmunya Allah dan kebijaksanaannya Allah SWT. Kenapa saya jadi orang Jawa? Dan kenapa Agung misalnya dia orang Sunda? Mesti semuanya ada hikmahnya. Karena itu yang paling terbaik. Karena itu yang paling terbaik. Ya. Jadi maksud saya, ada tidaknya keturunan Nabi sebenarnya tidak juga terlalu penting-penting banget sebenarnya untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena kalau ada juga tidak jadi masalah, kalaupun tidak ada juga tidak jadi masalah. Ya. Karena kemuliaan kita tidak ditentukan dari siapa keturunan kita, tapi dari amal soleh yang kita lakukan. Cuman kalau mau secara historis, ada atau tidak ada. Ada kitabnya bahkan, saya lupa judulnya. Kalau jenengan ingin tertarik keturunan dari Nabi, sebagaimana apalagi kayak Ahmad Dahlan, karena memang dia masih bersaudara satu buyut nanti dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Semua kita tahu ya, Hasyim Asy'ari ke atas memang masih dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau saya percaya, kalau saya Ahmad Dahlan, misalnya Ahmad Dahlan memang dzurriyyah Rasulullah SAW, Hasyim Asy'ari juga dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, kayak begitu. Dan hampir semuanya bahkan pembawa ajaran Islam baik di manapun rata-rata memang banyak yang dzurriyyah Rasulullah SAW. Termasuk yang paling terakhir ya. Yang menguasai Hijaz dulu harus keturunan Rasulullah SAW. Karena itu dulu Hijaz itu tidak bisa dikuasai, diperintah kecuali oleh keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu kebijakan khilafah dulu, zaman khilafah. Karena itu pemerintah yang terakhir di Hijaz dulu adalah Syarif Husain Asy-Syarif Habib ya. Yang nanti baru terjadi tragedi itu, kalah dan segala macamnya, sekarang menjadi Mamlakah Saudiyah itu. Kira-kira itu. Dulu selalu Syarif keberadaan segala macamnya. Itu juga untuk menunjukkan bahwa ada Syarif. Ada Syarif. Ya.
ya ada sayyidnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang membalas kejelekan. Tentu rumus sederhananya adalah monggo dipikir hikmahnya. Kalau kita mau ngambil tindakan, kan itu indahnya Islam menurut saya. Kapan kita boleh memilih membalas kejelekan dengan kejelekan lagi? Kapan kita memilih memaafkan dan melakukan rekonstruksi atau berbuat baik lagi? Itu sekali lagi kita pikirkan tentang konsekuensinya. Kalau saya balas kejelekannya, tapi tentu saja kalau mau tahu lebih baik mana yang dipilih, jangan hanya bergantung kepada kita. Kenapa? Karena kita biasanya sudah termakan oleh emosinya. Ada orang nyakitin kita, kalau kita tanya apa yang terbaik, ya udah disikat juga. Tanyalah kepada orang yang lebih netral untuk nunjukin mana yang lebih baik. Karena alih-alih kita mau berbuat baik, tapi justru melahirkan kejelekan yang lebih besar lagi. Kejelekan yang lebih besar lagi. Itu yang menarik. Masih ingat kisah Imam Hanafi yang orang selalu menyanyi terus-menerus? Menarik, dia tidak membalas dengan kejelekan, dia hanya berkata, alangkah indahnya suaramu, apalagi kalau engkau gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Kalimat itu justru yang menyadarkan dia, dan dia menjadikan dia menjadi salah satu murid terbaiknya Imam Hanafi misalnya. Jadi tentu kita harus pilih-pilih. Kalau ada orang nyakitin kita, maka kita yang harus pikirkan orang ini tipikalnya kayak apa. Dan itu indahnya Al-Quran, karena itu selalu ngasih pilihan-pilihan. Karena memang ada tipikal orang, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Untuk orang-orang yang terus nyakiti Rasulullah, hatta di Makkah, ya, tidak semuanya. Ada misalnya ada 7 orang yang disebut oleh Rasulullah SAW saat Rasul disakiti, ya, sebagaimana kalau kita lihat asbab nuzul dari surat Al-Alaq, ya, ketika ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ya, ketika Rasulullah salat, ya, ditimpuk, dikasih dengan kotoran unta, ditindih dengan kulitnya unta, ya, oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian Rasulullah malu untuk bangkit karena berlumuran dengan kotoran. Fatimah nangis membersihkan dirinya, dan kemudian Rasulullah berdoa yang kemudian menyatakan Allahumma 'alaika bi Quraisy. Rasul menyatakan, menyebut satu-satu, Allahumma ya Allah, aku serahkan padamu Abu Jahal, aku serahkan padamu, satu-satu disebut oleh Rasulullah. Dibalas kejelekannya dengan kejelekan lagi, ya, ada. Tetapi tentu saja itulah indahnya Islam. Maka kita harus lihat, ini kira-kira kalau saya balas dengan begini, makin lebih baik atau enggak. Satu yang harus dipikirkan, bagaimana kaitannya dengan agama, bagaimana kaitannya dengan orang tersebut, dan bagaimana kaitannya dengan diri kita sendiri. Wise lah dalam memilih pilihan itu.